Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Yang kedua, menyebutkan nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani dengan benar. Anak-anak solih dan solihah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang ketiga. Sebelum ibu lanjutkan pembelajaran selanjutnya, anak-anak, marilah kita menyanyi terlebih dahulu tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada Rasul dan hari kiamat, iman pada qada dan qadar. Anak-anak solih dan solihah, rukun iman kepada kitab-kitab Allah yaitu termasuk rukun iman yang keberapa ya? Siapa tahu? Ayo, coba dijawab. Yaitu rukun iman yang ketiga. Ya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yang akan kita bahas adalah iman kepada Allah. Yang pertama, iman artinya percaya. Berarti rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah kitab Taurat. Anak-anak soleh dan solihah, siapa tahu kitab Taurat itu? Yaitu kitab Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat ini berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan serta nasihat dan beberapa hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil ini berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci Al-Quran yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Anak-anakku solih dan solihah yang ibu cintai dan ibu banggakan, kesimpulan kita kali ini yaitu yang pertama, kita wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga adalah
Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Kemudian yang keempat, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Anak-anak solih dan solihah, kesimpulan yang terakhir yaitu Al-Quran itu sebagai seorang muslim, kita dianjurkan membaca Al-Quran serta mengamalkan isinya. Demikian anak-anak solih dan solihah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.